Donald Trump belum tamat, Amerika belum kalah. Dan genjatan senjata di Timur Tengah akhirnya berantakan. Iran Amerika saling tembak di laut. Amerika mengerahkan 2 kapal destroyer untuk mengawal 2 kapal dagang, sementara Iran menghadang dengan rudal, drone, dan pasukan speedboat. Apa yang terjadi bukan sekedar ledakan dan api, tapi peristiwa yang telah mengubah sejarah selamanya. Semuanya dimulai di malam hari tanggal 3 Mei. Tanpa angin dan hujan, Trump tiba-tiba memposting pesan provokator. Angkatan Laut Amerika Serikat akan membebaskan Selat Hormuz, mengawal kapal-kapal dagang dan menjalankan misi kemanusiaan dengan mengerahkan 15.000 personel militer, lebih dari 100 pesawat, dan armada destroyer kelas Alik Barki. Donald menamakannya Project Freedom, sebuah misi untuk membuktikan siapa sebenarnya yang menguasai selat ini. Dan kejadian berikutnya sudah bisa dibayangkan, saling serang juga saling balas. Tapi perang ini bukan cuma adu peluru, melainkan juga adu narasi dan saling klaim. ARGC mengklaim mereka berhasil menghantam kapal perang Amerika Serikat sebagai tembakan peringatan karena kapal destroyer milik Amerika Serikat mengabaikan beberapa peringatan radio VHF. Tapi Stanko membantah, tidak ada kapal Amerika Serikat yang tersentuh. Justru 6 speedboat Iran dihancurkan oleh helikopter Apache. Hasilnya, kapal kargo Korea Selatan HMM Namu terbakar hebat. Disusul harga minyak mentah melonjak $110 per barel dan gencatan senjata diambang kehancuran total. Tidak berhenti di situ, Iran bahkan kembali mengklaim bahwa Project Freedom gagal pada hari pertamanya dan berhasil menghentikan destroyer Amerika Serikat memasuki selat dan rudal mereka menghantam kapal perang Amerika. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang overklaim? Dan yang lebih penting lagi, senjata apa yang digunakan masing-masing pihak? Bagaimana kinerjanya? Lalu bagaimana dengan gencatan senjata sejak 4 minggu lalu? Mari kita lihat baik-baik tempat ini di peta. Selat Hormuz hanya selebar 33 km di titik tersempitnya. Iran menguasai pantai utara dan 3 pulau kunci, yakni Abu Musa, Tum Besar, dan Tum Kecil. Posisi-posisi ini tepat di jantung jalur pelayaran. Di pegunungan pantai inilah Iran menyembunyikan ratusan peluncur rudal anti kapal. Doktrin mereka sederhana, Layered Daniel. Iran menggunakan 4 metode untuk membatasi lalu lintas di selat, serangan dari kapal, rudal dan drone sebagai cara fisik menghalau kapal, penambangan ranjau laut sebagai ancaman tersembunyi, spoofing satelit dan jamming GNSS untuk mempersulit navigasi. Ketiga metode ini selalu mudah digunakan dan sulit dilawan, juga secara dramatis meningkatkan biaya asuransi dan mencegah sebagian besar pemilik kapal dari resiko berlayar melewatinya. Pada 4 Mei, semua lapisan itu diaktifkan secara serentak. Pasukan Garda Revolusi Iran melawan dengan sepenuh hati. Terlihat dari jenis senjata yang digunakan pada saat itu. Senjata pertamanya adalah rudal jelajah anti kapal, diambil dari keluarga Nor, varian Iran dari C-802 Cina. Ia terbang saat rendah di atas permukaan laut untuk menghindari deteksi radar hingga detik-detik terakhir. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah rudal Abu Mahdi dengan jangkauan 1.000 km yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah rute secara real-time guna mengecoh sistem pertahanan Aegis Amerika. Tak cuma itu, Iran juga mengerahkan Swarm Drone seharga $20.000 untuk memasang destroyer Amerika Serikat yang bernilai $2 juta, menguras rudal pencegat mereka yang mahal itu. Senjata ketiga ARGC adalah speedboat Haidar 110. Inilah bintang hari itu. Kapal ini mampu melesat hingga 110 knot atau 204 km per jam. Ini bukan sekedar perahu cepat, tapi juga platform rudal Nasr 1 yang bisa muncul, menembak, dan menghilang dalam hitungan detik. ARGC memiliki 3.000 hingga 5.000 unit semacam ini. Kehilangan 6 perahu bagi mereka hanyalah statistik kecil. Lalu bagaimana detik-detik kontak senjata paling intens di Hormuz sejak Operation Praying Mantis 1988 ini berlangsung? Jam 4 dini hari, ARGC menyiarkan pesan peringatan terakhir radio internasional. Mereka mendeklarasikan zona keamanan eksklusif yang memotong jalur pelayaran legal. Pesannya jelas, setiap kapal yang masuk tanpa izin Teheran dianggap sebagai target bermusuhan. Namun pada pagi harinya, jam 8 tepat, USS Trenton dan USS Mason memimpin konvoi 2 kapal kargo Amerika Serikat. Trump memerintahkan mereka mengabaikan peringatan Iran.
Radar SPU-1D pada kedua destroyer mulai mendeteksi aktivitas masif dari pangkalan bawah tanah Iran di Pulau Qasem. Berselang 2 jam, Iran meluncurkan gelombang pertama. Bukan 1, tapi 6 rudal jelajah anti kapal terdeteksi. USS Mason segera merespon dengan menembakkan SM-2 Standard Missile. Ledakan di langit terlihat dari pantai Oman. Sancom mengklaim seluruh rudal dicegat, namun ada laporan kepulan asap di dekat Cakrawala yang tidak sinkron dengan lokasi intersepsi. Menjelang siang atau sekitar 11.45 AM, tiba-tiba puluhan speedboat ARGC termasuk tipe Haidar 110 muncul dari balik teluk terkecil. Mereka bergerak dalam formasi lebah untuk membanjiri pertahanan kapal dagang. Tak berselang lama, helikopter AH-64 Apache milik Amerika yang lepas landas dari kapal induk atau pangkalan terdekat resmi masuk ke zona tempur. Menggunakan rudal Hellfire dan meriam 30 mm, mereka menghancurkan 6 perahu Iran dalam hitungan menit. Karena sore hari terjadi serangan terkoordinasi ke UAE. Di saat perhatian tertuju pada selat, Iran justru meluncurkan 19 proyektil ke wilayah UAE. 12 rudal balistik dan 7 drone menghantam zona industri. Ini adalah pesan strategis. Jika kalian membantu Amerika Serikat membuka selat, kota kalian tidak lagi aman. Dalam perang modern, peluru pertama adalah rudal, peluru kedua adalah informasi. Pada malam 4 Mei, kita melihat dua realitas yang berbeda. Pentagon merilis rekaman hitam putih dari kamera Apache yang menunjukkan perahu Iran meledak dan menyebutnya kemenangan total bagi kebebasan navigasi. Namun pertanyaannya, jika semua rudal dicegat, kenapa kapal kargo Korea Selatan HMM Namu mengalami kebakaran hebat di dekat lokasi? Sementara itu, ARGC merilis video yang mengklaim rudal mereka berhasil menyentuh salah satu destroyer Amerika. Memang tidak tenggelam, tapi mereka ingin dunia percaya bahwa Aegis tidaklah tak terkalahkan. Namun kejutan sebenarnya datang dari dalam Tehran sendiri. Presiden Masoud Pezeshkian menyebut serangan ke UAE sebagai kegilaan yang tidak bertanggung jawab. Ini mengonfirmasi satu hal yang sangat berbahaya. ARGC tidak lagi mendengarkan presiden mereka dan ingin memicu perang total. Jika kita melihat melampaui retorika politik, apakah Project Freedom hari pertama berhasil? Secara teknis, 2 kapal lewat, tapi secara strategis, ini adalah bencana ekonomi. Sebelum krisis, 120 kapal melintasi selat ini setiap hari. Pada 4 Mei, hanya 2. Untuk membuat 2 kapal itu lewat, Amerika Serikat harus mengerahkan aset senilai miliaran dolar. Menghabiskan puluhan rudal pencegat yang stoknya sudah kritis, dan memicu kenaikan harga minyak ke $110.000 per barel. Dunia asuransi kapal di London, Lloyd's Market Association, segera menaikkan premi resiko perang ke level yang tidak masuk akal. Tanpa asuransi, kapal dagang tidak akan berlayar, tidak peduli berapa banyak destroyer yang dikirim Trump. Iran tahu ini. Mereka tidak perlu memenangkan pertempuran laut. Mereka hanya perlu membuat biaya melintas menjadi lebih mahal daripada harga muatannya. Tapi kita harus jujur melihat kedua sisi. Di satu sisi, teknologi Amerika Serikat tetap yang terbaik. Kemampuan USS Mason untuk menjatuhkan rudal anti kapal secara beruntun dan helikopter Apache membuktikan bahwa dalam jarak dekat, speedboat Iran tetaplah target yang rapuh. Tapi di sisi lain, Iran menjalankan doktrin mosaik dengan sempurna. Mereka mendesentralisasi komando. Setiap baterai rudal di pantai dan setiap komandan perahu cepat punya izin untuk menembak tanpa menunggu instruksi dari Teheran. Ini membuat mereka mustahil untuk dilumpuhkan secara total dengan satu serangan udara. Amerika Serikat sedang mencoba memukul ribuan tawon dengan palu godam. Palu itu berat, mahal, dan perlahan-lahan mulai retak. Namun perkembangan terkini justru berbalik tiba-tiba. Trump mengumumkan bahwa misi ini dihentikan sementara. Dalihnya adalah adanya permintaan khusus dari Pakistan dan negara-negara tetangga untuk meredakan ketegangan. Ini menandakan eskalasi militer yang berkepanjangan sudah mulai mengganggu stabilitas pasar energi dan logistik negara-negara mitra Amerika Serikat. Trump menyadari bahwa jika ia terus menekan tanpa henti, ia berisiko kehilangan dukungan dari sekutu strategis yang ekonominya tercekik oleh biaya asuransi pengiriman yang melambung tinggi. Meski begitu, peristiwa pada 4 Mei 2026 kemarin membuktikan bahwa Selat Hormuz tidak bisa dibuka hanya dengan kekuatan otot. 2 kapal berhasil lewat, namun stabilitas global terbakar. Trump menyebutnya sukses, ARGC menyebutnya kemenangan. Namun saat harga minyak menyentuh $110, kita harus bertanya,
Siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali di selat paling berbahaya di bumi ini?